Baik rekan-rekan sekalian, kita berjumpa kembali di materi kuliah kecerdasan buatan. Pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang deep learning. Utamanya nanti kita akan membahas bagaimana kemudian deep learning bisa diimplementasikan di bidang ilmu computer vision. Oke, nah barangkali kita sudah banyak mendengar berita bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence saat ini banyak sekali secara masif digunakan untuk memerangi coronavirus. Nanti kita akan lihat salah satu contohnya ya. Ini salah satu website yang menyediakan artikel tentang bagaimana kemudian kecerdasan buatan atau khususnya machine learning itu digunakan untuk melawan atau untuk menanggulangi wabah coronavirus yang saat ini sedang terjadi di seluruh dunia. Nah, beberapa waktu yang lalu salah satu badan riset atau grup riset di Kanada, Vector Institute, merilis hal-hal yang bisa dilakukan oleh peneliti di bidang artificial intelligence untuk melawan COVID-19. Salah satunya nanti kita akan bahas, yakni bagaimana kemudian artificial intelligence itu bisa digunakan untuk melakukan rapid screening. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa dokter itu bisa melihat bagaimana tingkat keparahan seseorang, apakah dia terkena COVID-19 atau tidak, atau penyakit yang lain, itu dengan cara melihat CT scan ya, atau CT image ya. Jadi ketika Anda di-scan paru-parunya atau bagian-bagian tubuh tertentu, sebenarnya pada gambar CT scan itu ada ciri-ciri khusus ketika seseorang terkena penyakit tertentu. Nah, artificial intelligence sebagaimana yang sudah kita jelaskan di kuliah-kuliah lain, itu bisa dilakukan untuk melakukan klasifikasi ya, melakukan klasifikasi ya, apakah seseorang itu terkena misalkan di sini COVID-19 atau penyakit yang lain, yang mana kemudian salah satu simptomsnya yakni pneumonia atau radang paru-paru itu ditemukan juga di COVID-19. Nah, ini salah satu implementasi bagaimana kemudian AI atau artificial intelligence, khususnya di sini nanti kita akan bahas deep learning, itu bisa dimanfaatkan untuk tujuan kemanusiaan. Begitu. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut bagaimana kemudian AI ini bisa dimanfaatkan untuk melawan COVID-19 ya, kita akan membahas dulu teknologi yang saat ini sangat banyak digunakan untuk melakukan klasifikasi, salah satunya dari citra medis yang tadi sudah kita perlihatkan, yakni deep learning. Ya. Kita akan lihat di slide berikutnya. Sebelum kita masuk di penjelasan yang lebih detail, kita akan mencoba menerangkan bagaimana sih kemudian deep learning ini uh, tumbuh ya, atau dari sisi sejarah itu bagaimana ceritanya begitu. Oke, kita tahu bahwa saat ini ya di kehidupan kita sehari-hari, artificial intelligence itu sudah banyak digunakan ya. Misalkan uh, untuk mengenali suara gitu ya, deep voice, atau bahkan nanti kita akan perlihatkan contohnya ya, AI itu bisa kita gunakan untuk mentraining game sampai kemudian game itu bisa mengalahkan pemain profesional bahkan juara dunia ya. Dan kita pun menggunakannya misalkan di Facebook gitu ya, bagaimana kemudian kita bisa mendeteksi wajah-wajah rekan-rekan kita melalui foto yang kita unggah ya. Nah, inilah kemudian yang terjadi di dunia saat ini, di mana kemudian artificial intelligence ini banyak sekali digunakan di bidang-bidang yang selama ini kita berinteraksi dengannya ya. Nah, sebagaimana di kuliah yang sebelumnya yang sudah kita jelaskan di awal-awal kuliah kecerdasan buatan, machine learning itu adalah bagian dari artificial intelligence ya. Nah, kemudian dari berbagai macam algoritma yang ada di machine learning ini, ada salah satu algoritma yang dia sebenarnya berbasis jaringan saraf tiruan ya, atau
Artificial Neural Network, ya, atau ANN. Ya. Jadi kalau rekan-rekan ingat di kuliah kita yang sebelumnya, di kuliah regresi linear, kita sudah menjelaskan bahwa setidaknya ada 4 tipe machine learning. Ya. Yang pertama itu yang berbasis artificial neural network, kemudian yang kedua itu yang berbasis geometrik, yang ketiga berbasis rule, ya nanti kita akan jelaskan juga, dan yang keempat adalah probabilistic approach atau berbasis teori peluang. Nah, kita hari ini saat ini akan membahas bagaimana kemudian jaringan saraf tiruan ini berevolusi atau tumbuh ya menjadi algoritma deep learning yang saat ini banyak digunakan di seluruh dunia. Oke, nah kalau kita lihat sejarahnya, deep learning ini sebenarnya sekali lagi dia sebenarnya sudah diteliti atau sebenarnya dia tumbuh dari sejak munculnya riset kecerdasan buatan itu sendiri ya. Jadi dari tahun 1940-an ya, sebenarnya penelitian tentang artificial neural network itu sudah dilakukan. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian kalau rekan-rekan mereview pelajaran-pelajaran sebelumnya, maka rekan-rekan akan menemukan perseptron ya, model sederhana ya, yang kemudian dianggap mewakili bagaimana kemudian jaringan neuron manusia itu bekerja. Meskipun saat itu perseptron ini hanya bisa memisahkan problem linear. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, kemudian sejarah bergerak ya dengan berbagai macam permasalahan yang ditemukan. Nanti kita akan bahas juga tentang XOR problem, bagaimana kemudian perseptron ini tidak bisa memisahkan permasalahan yang non-linear, ya, sampai kemudian nanti akan muncul tahun 1986 itu teori matematis untuk mentraining ya jaringan saraf tiruan yang dia terdiri dari multilayer ya, atau lapisan-lapisan yang tidak hanya lapisan input dan output, tapi juga hidden layer dengan lapisan yang cukup banyak. Ya, sampai pada akhirnya nanti tahun 2006 sistem ini kemudian di-branding atau disebut atau dipasarkan kembali, ya, ditawarkan kembali ke komunitas peneliti dengan sebutan deep neural network atau deep learning. Ya. Oke, kita akan lihat secara sekilas bagaimana kemudian historinya atau sejarahnya ya. Jadi tahun 1940 kita tahu bahwa pada saat itu ya militer itu begitu gencar ya, militer Amerika begitu gencar mengadakan penelitian ya. Saat itu Angkatan Laut Amerika itu membiayai banyak peneliti, salah satunya adalah Frank Rosenblatt, itu untuk membuat sebuah mesin yang dia bisa melakukan pengenalan pola ya. Atau kalau rekan-rekan nanti membaca di buku mungkin bisa ditemukan istilah pattern recognition ya. Jadi ini tahun 1940 sampai 1950 lah ya. Ya sekitar 10 tahunan lah. Jadi ini masih sangat awal riset-riset kecerdasan buatan ya. Dan saat itu kalau rekan-rekan membaca tahun 1943 ya, dua orang peneliti yakni McCulloch dan Pitts, dia mengusulkan sebuah metode ya. Jadi untuk meniru jaringan saraf manusia ya. Jadi thresholded logic unit ya dengan weighting. Silakan nanti direview kembali pelajaran sebelum ujian tengah semester, yang mana kemudian ini adalah model yang paling sederhana ya tentang neuron. Kemudian tahun 1957 Frank Rosenblatt itu mengusulkan perseptron ya, atau jaringan neuron yang sangat sederhana sekali ya, dan saat itu sudah mampu digunakan untuk mengenali pattern atau pola dari foto-foto dengan beberapa piksel yang ukurannya cukup besar ya, dan di situ bisa digunakan untuk mengenali tulisan bahkan ya, letters atau numbers gitu ya, nomor gitu ya. Nah, akan tetapi kemudian tahun 1960-an ya, ada dua orang peneliti dari MIT ya. Jadi Marvin Minsky ya. Ini salah satu orang yang kemudian sangat kontra terhadap approach artificial intelligence dengan meniru jaringan saraf manusia ya. Ini menulis tentang kelemahan perseptron ya. Jadi Minsky and Papert show that the perceptrons can even solve the XOR problem. Ya, ini nanti akan kita lihat apa itu XOR problem ya. Tapi dua orang ini
mengambil approach yang berbeda. Jadi saat itu kalau rekan-rekan membaca sejarah, sebenarnya AI itu ada dua stream ya, atau ada dua aliran lah, kita bilang begitu. Yang pertama adalah ANN atau neural network, ya. Ini adalah aliran dari Rosenblatt dan kawan-kawan ya, Rosenblatt. Dan yang kedua adalah aliran rule based ya, atau expert system ya, atau sering dikenal dengan expert system. Di mana kemudian dua aliran ini cukup berbeda ya. Aliran yang pertama, yang artificial neural network ini, dia tidak mempedulikan ya, secara kasar begitu ya. Dia tidak terlalu peduli bagaimana kemudian model matematis itu di-generate. Ya, dia hanya membutuhkan input ya, output. Kemudian model matematis ini di-generate dengan jaringan saraf tiruan ya, yang mana kemudian operator itu tidak terlalu ikut campur menentukan bagaimana kemudian model matematis itu di-generate ya. Namun kemudian oleh Marvin Minsky dan Seymour Papert ini, artificial neural network ini dikatakan memiliki kelemahan ya. Kenapa? Karena pada saat itu dia hanya bisa memisahkan kelas atau kategori yang sifatnya linear. Nanti akan kita lihat ya. Sementara kemudian Marvin Minsky dan Papert ini mengusulkan bahwa sebenarnya kita bisa mengenerate AI kalau kita tahu rule atau bagaimana kemudian expert itu bekerja untuk mengkategorisasikan objek ya, sehingga di situ kemudian muncul expert system yang berbasis ya seperti yang kita kenal sekarang ya, berbasis if and else begitu ya, pemrograman dengan conditioning ya. Jadi ada if bagaimana maka akan lakukan ini, else lakukan itu gitu ya. Nah, ini yang kemudian dipropos di awal-awal tumbuhnya riset AI oleh Marvin Minsky dan Papert ya. Nah, kita akan lihat XOR problem. Sebagaimana kita tahu di kuliah sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari machine learning itu adalah memisahkan atau mengkategorisasikan kelas ya. Di sini kita ambil contoh ada dua kelas. Ini kelas yang pertama ya, atau ya kategori pertama, dan ini kelas yang kedua ya. Dengan adanya dua kelas seperti ini dengan data yang ya jauh berbeda ya, kita lihat 0 sama 1 begitu, ini akan sangat mudah diklasifikasikan ketika kita bisa mengenerate persamaan linear ya. Persamaan inilah yang kemudian dilakukan oleh perseptron ya. Di awal tumbuhnya jaringan saraf tiruan, perseptron itu hanya bisa mengkategorisasikan dua kelas ya, kelas 1 dan kelas yang kedua. Tapi kemudian ketika problemnya berubah atau ketika fungsi yang menghubungkan antara input dan output itu berubah, misalkan seperti ini ya, maka kemudian problem muncul ya. Kenapa? Karena di sini Anda bisa lihat ini fungsi XOR. Kalau Anda bisa mereview kuliah yang sebelumnya, Anda bisa menemukan ini di teknik digital ya. Teknik digital. Maaf, teknik digital. Anda bisa lihat bahwa di sini output ya, itu akan bernilai 1 kalau ya, inputnya itu berbeda ya. Output akan bernilai 1 atau true itu kalau inputnya berbeda, dan ini sangat mungkin terjadi ya. Tidak boleh ada input yang sama ya. Output hanya akan bernilai true kalau inputnya berbeda ya. Nah, di sini muncullah permasalahan. Kenapa? Karena fungsi ini ternyata adalah fungsi non-linear ya. Fungsi non-linear. Sementara perseptron pada saat itu hanya bisa memisahkan kelas yang sifatnya linear ya. Sehingga di sini Anda bisa lihat ya, equation yang di-generate itu tidak bisa memisahkan ya, item output ini dari 0 ya. Seharusnya begini kalau ingin dipisahkan ya. Tapi pada saat itu orang belum tahu bagaimana cara membuat fungsi non-linear dengan kemampuan komputer yang ada ya pada saat itu ya. Faktanya memang jaringan saraf tiruan itu secara umum adalah gabungan dari fungsi-fungsi yang linear ya, nanti kita akan lihat ya, yang mana kemudian dibuat non-linear ya. Dibuat non-linear itu dengan activation function namanya. Ya, dengan activation function. Jadi salah satu fungsi activation function itu mengubah dari yang linear menjadi non-linear. Nanti kita akan lihat ya. Gitu ya. Jadi ini salah satu problem utama neural network pada saat itu
ya. Nah, kemudian tahun 1986 ada peneliti dari California San Diego dan Carnegie Mellon University yang saat ini mungkin Anda akan mendengar namanya sangat sering kalau Anda membaca artikel populer tentang deep learning ya. Ini salah satu yang terkenal ini adalah di foto ini ada Geoffrey Hinton ya, atau Profesor Hinton ya. Itu mengusulkan sebuah metode baru ya. Jadi bagaimana kemudian seseorang itu bisa membuat jaringan saraf tiruan ya yang sifatnya nonlinear. Yang sifatnya nonlinear dan bisa di training ya. Weighting-nya nanti kita akan bahas ya. Weighting-nya itu bisa di training. Ya, pada saat sebelum tahun 86 orang tidak tahu bagaimana kemudian bisa mentraining jaringan saraf tiruan yang sifatnya multi layer ya. Kemudian di training untuk mengadjust weight-nya atau bobot dari masing-masing nodes di jaringan saraf tiruan tersebut. Nah, pada tahun 1986 ya, Geoffrey Hinton mengusulkan metode backpropagation. Nah, nanti kita akan perkenalkan itu ya. Metode yang kita sebut sebagai backpropagation ya. Yang mana kemudian metode ini bisa digunakan untuk mentraining atau mengadjust weight ya berdasarkan error yang kemudian muncul dari output ya, output jaringan saraf tiruan dan expected output atau output yang diharapkan. Ya, nanti kita akan kenalkan itu. Oke. Nah, tahun 1999 jaringan saraf tiruan ini sudah mulai kembali digunakan meskipun pada saat itu belum terlalu populer karena masih terbatas pada aplikasi-aplikasi yang sifatnya komersial dan membutuhkan resources yang cukup besar ya. Salah satu yang kemudian sangat well known ya, contoh yang kemudian cukup banyak dipakai di berbagai macam kuliah tentang AI adalah ini ya. Jadi ini salah satu aplikasi jaringan saraf tiruan untuk mengenali tulisan tangan ya, handwriting in a bank check ya. Jadi mengenali tulisan tangan pada cek ya bank. Ya, Anda bisa lihat di sini jaringan saraf tiruan tersebut disebut sebagai LeNet. Ini diambil dari nama pengembangnya ya, Yan LeCun ya. Yan LeCun. Ya. Yang saat ini menjadi head of AI di Facebook ya. Jadi tahun 99 sudah mulai digunakan meskipun tidak semasif saat ini ya. Oke, nah tahun 2006 ya, jaringan saraf tiruan ini mulai banyak digunakan di aplikasi-aplikasi lain ya. Dan pada saat itu muncullah istilah baru ya untuk membranding neural network ini yang disebut sebagai deep learning ya. Kenapa kemudian disebut sebagai deep learning? Di sini ada istilah deep ya. Karena pada saat itu mulai muncul tren bahwa jaringan saraf tiruan ini bisa di training ya dengan backpropagation meskipun kemudian di situ terdapat banyak layer ya. Di sini ada input ya, ada output ya. Misalkan kita gambarkan begitu, ada input, ada output, tapi kemudian di tengah ini ada multiple layers yang cukup banyak gitu ya, bahkan bisa puluhan atau ratusan, yang mana kemudian komputer pada tahun 80-an tidak bisa melakukan training dengan beban komputasi yang seperti ini. Tapi seiring dengan tumbuhnya data, ya, kemudian kemampuan komputer yang berkembang cepat, ya, komputasi yang sifatnya berat seperti ini akhirnya bisa digunakan atau bisa dilakukan. Bahkan kemudian kita kenal bahwa CPU itu sudah tidak lagi digunakan saat ini ya untuk mentraining neural network ya atau deep learning, tapi kemudian orang beralih ke GPU ya, graphic processing unit. Ini juga menarik ya ceritanya. Jadi pada saat itu tahun 2007 2008 ya, ada seorang peneliti yang menjadi co-founder dari Coursera, mungkin Anda tahu ya, Andrew Ng ya. Ini menggunakan NVIDIA ya, NVIDIA graphic cards ya, itu untuk mentraining neural network ya. Jadi GPU based deep learning ya. Dan saat itu ternyata Andrew Ng bisa menekan waktu training ya dengan jumlah data yang besar ya. Waktu training bisa ditekan karena GPU ini ternyata memiliki chip yang
lebih banyak daripada CPU, yang mana kemudian aplikasi chip ini sebenarnya tadinya digunakan untuk komputer game ya, untuk komputer game. Tapi kemudian oleh Andrew Ng ini dimanfaatkan ya untuk melatih neural network. Nah, pada saat itulah kemudian ramai-ramai orang kemudian menggunakan GPU ya untuk melakukan riset deep learning. Dan saat ini trennya bergeser ya. Jadi Nvidia saat ini berbisnis eh, penjualan graphic card itu sudah bukan lagi ya masih digunakan untuk grafis dan game, tapi market utama atau pasar utamanya adalah peneliti di bidang eh, kecerdasan buatan. Ya. Nah, tahun 2012 ini juga sejarah yang cukup menarik karena tadinya jaringan saraf tiruan ini hanya dipakai atau hanya dimanfaatkan di laboratorium setara universitas atau lembaga riset. Ya. Tapi kemudian tahun 2012 ini ada sebuah breakthrough yang cukup populer saat itu ya, event yang cukup populer, yang mana kemudian ada 3 peneliti, yang salah satunya adalah yang tadi kita kenal ya, Geoffrey Hinton, bersama 2 orang staff mahasiswanya pertama ya, itu mengusulkan deep learning untuk melakukan klasifikasi gambar ya. Jadi uh, ImageNet Competition ini adalah sebuah ya katakanlah olimpiade ya, olimpiade di bidang ilmu computer vision begitu, yang dilakukan atau diselenggarakan oleh Stanford University ya, Stanford University ya. Di situ ada jutaan citra ya, jutaan image ya, dengan puluhan kelas ya, ada puluhan kategori ya. Jadi ada jutaan citra dengan puluhan kelas, yang mana kemudian peneliti di bidang kecerdasan buatan ini diminta untuk membenchmark ya, atau mempertandingkan algoritma-algoritma atau teknologi yang dia kembangkan untuk melakukan klasifikasi citra-citra tadi ke kelas-kelas yang berbeda ya. Nah, tahun 2012 ini Geoffrey Hinton mengusulkan deep learning itu adalah pertama kalinya deep learning diikut sertakan dalam ImageNet Competition ini ya. Dan sejarah mencatat bahwa error atau kesalahan klasifikasi itu turun sangat drastis. Anda bisa melihat dari 26 sekian persen turun sampai 15 sekian persen. Ini sekitar 11% ya turunnya, dan ini cukup fantastis waktu itu ya, sehingga orang kemudian melihat potensi dari deep learning ini ya, hasilnya dipublikasikan secara umum, sehingga kemudian banyak perusahaan di Silicon Valley waktu itu ya tertarik untuk mengadopsi deep learning, dan inilah momen di mana kemudian deep learning menjadi sangat-sangat booming seperti yang kemudian sekarang kita kenal ya. Jadi Facebook menggunakan deep learning, Google menggunakan deep learning, Amazon, Pinterest, Instagram, dan practically hampir seluruh startup bahkan yang ada di Indonesia saat ini mereka menggunakan itu untuk berbagai macam keperluan ya. Tahun 2016 ya, Google ya saat itu menciptakan sebuah komputer ya yang bernama AlphaGo ya. Kemudian komputer ini dipertandingkan dengan juara dunia ya permainan Go ya, dan berhasil mengalahkan juara dunia tersebut ya. Bahkan kemudian deep learning ya yang kemudian dikombinasikan ya, deep reinforcement learning dengan reinforcement learning saya sudah terangkan di pelajaran sebelumnya, itu bisa memainkan video game ya sebagaimana manusia, dan bahkan mencapai akurasi yang lebih tinggi ya dibandingkan manusia. Bahkan kemudian deep learning ini pun juga bisa mengenerate gambar ya, gambar baru ya, gambar baru yang kemudian muncul ya dari gambar-gambar yang sudah ada sebelumnya. Jadi dia bisa dipakai untuk mengenerate data baru ya. Nanti kita akan lihat nanti kalau rekan-rekan membaca, salah satu varian dari aplikasi ini adalah generative adversarial network ya, atau yang dikenal ya dengan GAN ya. Ini dipakai untuk mengenerate data baru ya, GAN. Oke, nah rekan-rekan sekalian, mungkin di antara rekan-rekan bertanya, mengapa kemudian deep learning berkembang sedemikian pesatnya saat ini? Sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan di bagian sebelumnya, ya, deep learning bisa berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah karena saat ini kita bisa mengenerate data sedemikian cepatnya, yang kita kenal sebagai big data. Ya.
Jadi kita bisa mengenerate data dalam volume yang besar, ya, dengan variasi yang banyak. Anda bisa mengenerate teks, images, video dalam satu platform, misalkan Facebook atau Twitter, begitu. Dan juga dengan velocity yang cukup tinggi, ya. Jadi volume, variance, ya, dan velocity, ya. 3V. Anda bisa mendapatkan data sedemikian besarnya dari social network. Ini penyebab yang pertama. Dan juga nanti kita akan lihat bahwa salah satu faktor lain yang menyebabkan deep learning begitu terkenal saat ini adalah faktor IoT, di mana kemudian banyak sensor yang dipasang di perangkat-perangkat elektronik yang itu berpengaruh terhadap variasi data yang bisa kita generate. Kemudian yang kedua, tadi sudah kita jelaskan sebelumnya adalah karena adanya GPU, ya. Sebagaimana kemudian tadi kita ceritakan sebelumnya, GPU ini sangat berpengaruh terhadap waktu training dari deep learning itu sendiri. Ya, GPU yang tadinya digunakan untuk video gaming, saat ini banyak digunakan untuk riset kecerdasan buatan. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah berkembangnya software yang digunakan untuk mengenerate arsitektur, ya, deep learning secara cepat. Ya, yang mana kemudian saat ini bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan untuk deep learning adalah Python. Ya, kalau Anda kemudian nanti ngecek di internet, ya, melihat framework yang kemudian digunakan untuk riset deep learning, itu banyak sekali, ya, antara framework yang digunakan dari yang low level, ya, benar-benar dia akan berhubungan dengan hardware, sampai dengan framework yang Anda dalam 5 atau 6 line saja Anda sudah bisa mentraining neural network, itu ada, ya. Jadi framework yang sedemikian primitifnya bahasanya, sampai kemudian framework yang itu Anda bisa membuat neural network dalam komen yang cukup singkat, ya. Tapi yang saat ini fenomenal adalah TensorFlow, yang mana kemudian ini dikembangkan oleh beberapa engineer di Google, ya, untuk kemudian membantu peneliti mengembangkan model deep learning dengan berbagai macam variasi dan arsitektur, ya. Nah, kemudian ketika Anda bertanya, dari mana kemudian kita harus belajar deep learning, ya? Anda bisa belajar deep learning dari referensi yang paling mudah sampai referensi yang paling rumit, ya. Tapi saran saya, mulailah dari referensi yang pertama, ya. Ini referensi deep learning, ya, terbitan MIT Press, karya John D. Kelleher. Ini seorang profesor yang dia menekuni natural language processing dan juga deep learning, ya. Anda baca dari buku ini, ya, saya kira Anda bisa mendapatkannya baik di toko maupun ada juga e-book yang dijual secara komersial di internet, ya. Bahkan kemudian ada beberapa ulasan, ya, saya kira Anda akan tahu nanti kontennya seperti apa, dan buku ini saya rekomendasikan untuk orang yang benar-benar dia tidak mengetahui secara teknis bagaimana artificial intelligence itu bekerja, ya. Jadi deep learning karya John D. Kelleher. Kemudian ketika Anda ingin menaikkan skill Anda dari yang tadinya mengetahui secara konsep apa itu deep learning, bagaimana cara bekerjanya, Anda bisa membaca buku yang kedua, ya, berjudul Deep Learning Illustrated. Ini ditulis oleh John Cron dan rekannya, ya, Bielefeld dan Agle Bessens, ya. Jadi buku ini kontennya sangat-sangat lengkap saya kira, mulai dari yang teoritis, ya, dengan sedikit matematik, ya, sampai kemudian menyajikan programmingnya juga, ya. Jadi Anda bisa melihat source code deep learning dengan berbagai macam arsitektur dan varian, ya, mulai dari yang tradisional, ya, backpropagation, ya, CNN, ya, convolutional neural network, ya, LSTM, ya, sampai GAN, ada semua di sini. Anda bisa cek bukunya, dan ini saya sangat merekomendasikan kalau Anda memang betul-betul serius ingin menekuni deep learning dan mempelajari deep learning. Kemudian yang terakhir adalah buku yang saya kira cukup penting untuk engineer juga, yakni Deep Learning karya Joshua Bengio. Buku ini berisi teori matematis tentang deep learning, dan saya kira sangat penting untuk dipahami jika Anda memang ingin membuat arsitektur baru untuk keperluan Anda, atau Anda ingin mengimplementasikan deep learning di lingkungan environment komputasi yang berbeda. Nah, saya kira itu dulu sesi pertama dari pengenalan deep learning. Kita bicara masalah sejarah dan bagaimana kemudian deep learning bisa berkontribusi di banyak hal, mengapa kemudian deep learning tumbuh saat ini, dan bagaimana kemudian mempelajari deep learning dari referensi yang paling mudah sampai referensi yang cukup rumit, ya, untuk dipelajari. Nah, oke, kita akan berjumpa kembali di video yang berikutnya. Saya nanti akan menjelaskan tentang perbedaan deep learning dengan machine learning, kemudian kita akan berlanjut
di sesi yang ketiga, yakni bagaimana kemudian kita bisa mempelajari deep learning secara visual. Ya, jadi saya akan menampilkan ilustrasi yang menarik untuk memahamkan rekan-rekan sekalian. Dan di sesi yang terakhir adalah kita ingin melihat sedikit tentang bagaimana matematika atau konsep matematis yang ada di balik deep learning. Saya kira itu dulu, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.